Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi asma'in amma ba'du. Teng ngersa Kyai Haji Anwar Mansur ingkang sangat kula hormati, keluarga besar dzurriyyah Mbah Zain sedanten saking dzurriyyah maron ingkang kula hormati. Oke, wonten Gus Rafiq, wonten sedanten, wonten keluarga besar. Niki spesial nih, mboten saged dikiasno. Karena niki bahasa Indonesia campur Jawa, karena sing nyuwun niku ning Is putrine Mbak Anwar dados kados teror ngoten kedah nurut. Nggih pancen ngundang kula niku kedah radi-radi meksa, nak mboten saged. Tapi hukumnya meksa tetap haram. Kula didhawuhi Gus Rafiq niki acara khataman Quran Pondok Putri kalian khataman Alfiyah Pondok Putra. Kadosé beliau sopan kalian kula gak ada kepentingan, tapi aja tes Gus. Nak dites ketoke siap nih sing dites nih. Oh, ora wani lah. Nak mboten wani sing bener kados alumni tak pikir nggih mboten wani. Sekolah pertama cerita Alfiyah sekaligus sepaket. Dulu Alfiyah itu dikarang orang yang sebetulnya tidak Arab. Imam Muhammad bin Abdillah bin Malik namanya itu. Ibnu Malik itu tiyang Spanyol. Beliau tidak ngerti Arab Fusha, juga gak ngerti Arab Amiyah. Imam Sibawayh itu orang Persia, sekarang Iran. Imam Ghazali itu juga Iran, juga Persia. Mbah Maimun itu guru kula sering cerita, beliau murid Mbah Karim, kakak angkatanipun Kyai Anwar Mansur. Allah itu kepengen ngetokno nak Islam ora kaya wong Arab. Jadi Allah ingin memperlihatkan nah Islam itu tidak hanya milik orang Arab. Justru itu Allah bikin mujtahid itu rata-rata itu non Arabi. Abu Hanifah itu orang Irak itu muwalladin. Imam Sibawayh itu orang Persia. Imam Qurtubi yang ngarang tafsir Qurtubi yang terkenal itu juga orang Spanyol. Karena Allah ingin mengingatkan ulang Nabi tiang Arab ini Arab turunan mergi mbah-mbahe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku tiang Aryaniul asli. Ya Nabi Ibrahim tiang budi Aryani. Mane kathah tokoh-tokoh teng Jawa niku jenenge Arya Penangsang. Arya iku margane Nabi sinten? Ibrahim. Mulane dawuh ulama-ulama untuk menunjukkan bahwa Islam itu milik semuanya. Nabi uga ada mbah-mbah asmane Ibrahim. Ibrahim Aryaniul asli, tiang Musol. Musol niku daerah Irak. Kemudian pindah teng Palestina. Nabi Ibrahim garwa kalian Siti Hajar niku tiang Mesir. Kecilnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku disusui kalian Imro'atun Badawiyah. Asmane Halimah napa As-Sa'diyah. Jadi pada diri Nabi ana unsur wong desa sing lugu. Nggih niku ummuhu al-murdiah. Nggih niku asmane sinten? Halimah As-Sa'diyah. Wonten darah Aryaniul asli. Nggih niku Nabi Ibrahim. Wonten darah Mesir nggih niku Siti sinten? Hajar. Mulane wong alim alamah kuwata sing jebolan Al-Azhar. Nggih kathah sing tiyang Irak. Kata sing termasuk sak mangke tiyang Indonesia. Terus jenengan sing khatam Quran, khatam Alfiyah sing bangga justru berkahnya dikarang orang yang tidak Arab ini nunjukno bener-bener agama Islam rahmatal lil alamin, boten lil arabi. Nah kula suwun alumni te santri sing irunge pesek-pesek sing rapati di dhuwit tunjukno meskipun enggak punya uang tapi punya Alfiyah. Maksudnya sing paham tapi boten sing rapati. Wau pun tenang mawon mboten ngarah kula tes. Mergo ngetes jenengan rugi. Nak ra iso kiyaine isin
nak iso itu dianggap paketan, dianggap deal-dealan nih, dianggap kados riliteso ngoten niku. Kalau tak cerita sidik, kenapa Alfiyah itu menjadi berkah. Alfiyah itu dikarang orang setelah matang. Gerian dia tidak sehebat itu. Gurunya Alfiyah itu ahli qiraah sab'ah, namanya Imam Sakhawi. Di antara gurunya asmane Imam Sakhawi. Sehingga Alfiyah ketika berbeda dengan jumhur itu mesti berdalil wajah-wajah yang ditetapkan di al-qiraah, qiraah sab'ah maksudnya. Misalnya niki contoh karena ini acara Alfiyah sekaligus ini satu paket ya. Nadhoman Sorof sing dikarang Mbah Maksum Ali Kuwaron. Mbah Maksum Ali niku mantunipun Mbah Hasyim. Niku damel Al-Amsilah At-Tasrifiyah. Riyen Bali Maksum Jogja, nggih keluarga kula saking Lasem, niku nggih ngarang Sorof. Niki penting kula aturaken, Sorof ini sudah satu partai. Karena tidak mewakili kaidah yang seluruhnya ada di Alfiyah. Misalnya madda ya muddu maddan, beliau milih mudda lata mudda. Harusnya secara kaidah tetap mudda lata mudda, terus diulang dua kali umdud lata muddu. Karena aturannya memang jasmin wa syibhil jasmi takhirun kufi. Napa jasmin wa syibhil jasmi takhirun kufi. Sehingga di Quran itu ada mayyar tadda minkum pakai idgham, juga ada wa mayyar tadid pakai fakul idgham. Jadi boleh memilih. Sehingga kita terbiasa dengan lughat-lughatul Quran yang memang banyak pilihan. Ada yang fakul idgham kayak wastafziz. Ada yang lafadz yang sama diidghamkan. Kayak wa may yushaqillah dan seterusnya. Nah Alfiyah itu dikarang orang yang menekuni qiraah sab'ah. Ini asmanipun Imam Sakhawi. Sehingga beliau ketika damel kaidah wa audu khafidin lada atfin ala dhamiri khafdin laziman qad ju'ila wa laysa indi laziman isqat ata fin nasri wan nazmi sahihi musbata. Imam Hamzah itu ahadul qurra as-sab'ah, asmane Hamzah. Niku nak maca niku wattaquwa alladzi tasaaluna bihi wal arhami. Terus wal arhami diatafkan ke bihi. Artinya apa? Domir sing majrur tapi boten audul khafid, boten bihi wabil arham tapi bihi wal arham. Sehingga menurut Alfiyah boleh orang mengatakan marortu bika wa bi Zaidin. Juga boleh marortu bika wa Zaidin atau marortu bihi wa bi Zaidin, tentu boleh. Juga boleh marortu bihi wa Zaidin. Kayak qiraahnya Imam Hamzah wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arhami. Mboten wal arhama tapi napa? Wal arhami. Jadi wal arhami atfun ning gone dhamir hi yang majrur bi harfil jarri tanpa mengulang huruf napa? Jar. Iku jenenge wa audu khafidin lada atfin ala dhamir khafdin laziman qad ju'ila walisa inti laziman. Menurut saya tidak lazim, tidak harus, karena ada qiraah sab'ah yang baca wal arhami atfan ala bihi yang majrur dhamir yang majrur bi harfil jarri min ghairi i'adatil khafid, tanpa mengulang huruf napa? Jar. Akhiripun meskipun kita ini punya al-amsilah atau sirfiyah yang luar biasa, gadah sorofipun Bali Maksum kathah lah. Tapi di fi'il amar atau mudhari' yang madzum itu tetap kita punya pilihan dua. Lam yamudda atau lam yamdud. Karena itu disebut jasmin wa syibhil jasmi takhirun kufi. Makanya min balaghatil Quran itu semua lughat fasihah yang digunakan orang Arab niku mesti teng Quran wonten. Kados sing diceritakno Alfiyah nggih wa fuqahai sumud ghamun fi sakan, terus ada riwayat yang bersifat nakal. Wa qarna fikrirna wa qarna wakirna fikrirna wa qarna nukila. Terus normalnya itu kan qarra yakirru, nggih, qarra yakirru. Terus ketika fakul idgham yakrirna, nanti fi'il amarnya ikrir terus mengalami proses idgham itu, terus roknya hilang satu.
Nah ro yang hilang ini harokatnya dikasihkan depannya, makanya ditulis apa kirna. Kirna tapi wakai fi'il amar untuk jamak niswah. Imam Asim baca korna wa korna fi buyutikunna. Maksud kula niki dirungokno nggih kangge sing tesih belajar. Jangan karena bentuknya korna kemudian Anda mengira dari jamak niswah yang fi'il madhi, misalnya korot, korota, korna boten. Korna di surat itu, di ayat itu adalah fi'il amar khitabun li azwaji Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Gini ku kan khitab wa korna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula wa aqimna sholat wa atina zakat. Intinya monggo berkahnya alfiyah ini orang bisa mengurai lafat-lafat yang coro dohir itu membingungkan. Terus contoh malih, guys, contoh malih penggunaan dua tak di depan. Kalau sampean pertama ngaji itu kan bingung, tanazzalul malaikatu warruh. Dikatakan fi'il madhi tidak maftuhul akhir, dikatakan fi'il mudhari' enggak ada wazannya. Kok ujuk-ujuk tanazzalu. Berkahnya alfiyah itu bisa diurai. Wa ma bita ini btudi qad yuktasar fihi alatta kata bayanul ibar. Jadi artinya itu tatanazzalul malaikatu, berhubung ada dua tak terus kena kaidah boleh dibuang satu menjadi apa? Tanazzalul malaikatu. Dan hebatnya Quran kalau ada dua lughat yang sama-sama fasihah itu mesti dipakai dua-duanya. Di juz 24 itu innalladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu. Pakai orisinil dua taknya masih. Tapi di surat Al-Qadr tanazzalul malaikatu warruh. Sehingga para peneliti Quran itu ngerti betul betapa Quran ini fi ghayatil fasohah karena semua istimalul arabi itu dipakai. Nah kita wow balik malih jenengan kan tiang Indonesia lah, wong Jawa. Untuk menunjukkan bahwa Quran itu milik semuanya. Orang yang tidak Arab, kados Imam Nawawi, kados Imam Qurtubi itu orang Spanyol. Itu banyak yang menjadi mufassir besar karena berkahnya Quran pakai al-lughatul fusha. Dan kemudian para pembuat grammar Arabic grammar ini semuanya pakai al-lughatil fusha sehingga terus Quran itu bisa. Ini kalau ngaji serius, pokoknya jenengan ngundang kula bener tapi pisan tok. Nak kedua pun radi haram. Artinya bener ngeten. Saya termasuk orang yang neliti Quran nggih tenanan, neliti alfiyah nggih tenanan. Maksudnya nggih tenanan profesional, mboten krana kepengen diundang mboten. Pokoke nak sampean kepengen alim niku mpun nyanyi kula mawon. Itu ukuran paling gampang itu. Misalnya begini. Ghaza yaghzu. Kan kalau kena amar kan kena nafi kan lam aghzu. Ya, lam aghzu. Lafat yang sama kalau itu ada secara bacaan tapi tidak. Misalnya Sayyidah Maryam ngendikan anna yakunu li hulam walam yamsasni bashar walam aku baghia. Napa walam aku? Dohirnya itu kan yang pola seperti itu adalah apa? Nakis wawi yang kena huruf napa? Nafi. Yahzu jadi apa? Lam yahzu. Kalau pakai mutakalim berarti apa? Lam ahzu. Tapi di kasus walam aku itu enggak. Alfiyah dengan gampang, dengan gamblang ngendikan wamin mudhari'in nikana munjazim tuhdhafu nunun wa wa khatfumal tuzim. Jadi potensi seperti itu tuh tidak mesti khatfu harfil illah, ternyata ada potensi yang besar yaitu dari kana yakunu yang madzum itu boleh nonnya apa? Hilang ya, yakunu yang madzum itu boleh nonnya apa? Hilang, sehingga walam akun baghia menjadi apa? Walam aku baghia. Itu mirip juga di surat yang sama di Maryam. Fawarabbika lanahsyurannahum wasyayatin seterusnya awala yadkurul insanu anna khalaqnahu min qablu walam yaku syai'a. Artinya apa? Berkahnya alfiyah orang nggak mesti mengira oh ini nakis wawi makanya huruf ilatnya dibuang karena ada jazim. Enggak. Berkahnya alfiyah orang ngerti ini jangan-jangan dari lafat yakun. Apa? Dari lafat apa? Yakun terus masuk kaidah wa min mudhari'in likana munjazim tuhdhafu nunun wa huwa khatfumal tusi.
Itu yang menjadikan tiang Indonesia sekali nekuni tafsir ya alim tenan. Artinya orang yang alim di Indonesia kados mas saya Sarang Lirboyo itu putih-putih geng alim. Mau ndamen ora usah kuwatir ati. Wae sampean misalnya alim teng Indonesia, teng Mesir gitu tetap alim. Napa malih teng Ethiopia tetap alim. Teng Somalia gitu tetap alim. Teng Rwanda napa malih asal alim betul ya di Indonesia. Saya Nawawi itu ya tiang Banten. Saya Nawawi Al-Jawi. Saya Mahfud malah tiang, saya Mbak Ihsan Jampes itu ya tiang Kediri Jampes. Ini kok sekali ngarang itu sudah ada kelihatan nak tiang Jawa. Napa tiang Maron mboten kelihatan sama sekali nak tiang Maron mboten. Karena fasohahnya itu. Kalau nak maca karangane Syekh Mahfud Atar Masi napa Atur Musi. Ini juga mirip kados maca kitab I'anatut Thalibin. Mbah Hasyim ketika ngarang Al-Jasus fi Tahrimin Naqus, Mbah Hasyim itu muridnya Syekh Mahfud. Niku nggih terus kaya ora maca karangane wong Tebu Ireng, kaya maca karangane wong Arab. Karena apa? Allah ingin membuktikan kalau Quran itu Islam semuanya itu rahmatal lil alamin. Kula niku baca kitab banyak dari karangan orang-orang non Arab. Kados karanganipun Imam Sibawayh, imam-imam sing lahir tenggene Spanyol. Makanya wonten klub terkenal itu jenenge El Barca, tulisannya nggih Al Barokah niku. Wong riyen jajane Islam niku. Banyak tulisan di Spanyol itu Arab nih. Istana Alhambra yang ditulis Alhambra niku tulisannya Alhamra, Istana Merah. Qurtubi Cordova niku Imam Malik itu Muhammad bin Malik niku Al-Qurtubi. Sing ngarang tafsir sing terkenal niku nggih Imam Qurtubi. Niku orang-orang non Arab sekali ngarang kitab niku fusha itu persis kalian wong Arab sing fusha. Kados wau sing kula critakaken. Terus kula cerita beberapa, maka ini kan khatam Quran kalian Alfiyah. Dulu Nabi itu pernah punya tamu. Tamunya itu menawa rapati ngaji huruf ibdal. Akhruful ibdali hadak tumutia itu. Li Nabi ngeten, ya Nabi Allah. Karena dalam Arab sebagian itu Nabi itu orang yang diceritain Allah untuk menceritakan hukum Allah ke manusia. Jadi Nabi itu man nabba'ahu Allah, orang yang diceritain Allah untuk cerita hukum-hukumnya Allah pada manusia. Sebab itu di semua bentuk fiilnya itu masih pakai mahmuslam. Misalnya Nabi ibadi anni anal ghafur, pakai nabi. Amma yatasaalun anin nabail azim. Nabi Adam ketika konflik dengan malaikat, Allah ngetes malaikat ambiuni bi asma'i haula, masih pakai mahmuslam. Tapi setelah menjadi isim fa'il atau isim maf'ul, nabiun itu menjadi nabiyun, ditakfif hamzah menjadi apa? Ya. Nabiun menjadi apa? Nabiyun. Sehingga jangan kira nabiyun itu nakis ya'i, bukan. Dia adalah hamzah yang ditakfif menjadi ya. Sebab itu nanti kalau sampean ngaji sab'ah itu aja baca qad aflahal mu'minun. Sebagian baca apa? Qad aflahal mu'minun. Allahu yastahzi'u. Sebagian baca apa? Allahu yastahzi. Karena apa? Pola-pola hamzah menjadi ya kalau ba'dal kasrah, menjadi wawu kalau ba'dal dhammah, menjadi alif ketika ba'dal fathah, itu pola yang dipahami betul oleh Ibnu Malik. Makanya kadang orang tidak apa? Adimus syani. Orang bilang qad aflahal mu'minun, bukan mu'minun. Nah, sorof tadi balik lagi teng sorof. Sorofnya Mbah Maksum Ali Jombang itu, Kuwaron Jombang itu ikut partai yang acak. Niki boten ngritik, boten niki cerita ilmu. Mbah Maksum Ali nggih seneng. Misalnya ya, amanah coba sampean, amanah yu'minu imanan. Itu kan gak fair. Amanah diiklal, amanah asluhu amanah ala wasni af'ala. Istama'at hamzatani so fa'udilat asaniyah alifan fasara amanah. Yu'minu gak diiklal. Imanan diiklal lagi.
Lah kok aneh, madi diiklal, mudhari tidak, masdar diiklal lagi. Maka sebagian qiraah ya sudah, kalau diiklal semua. Berarti apa? Amanah yuminu imanan. Sebab itu ketika kita ngaji sab'ah ada hamzah menjadi wawu ya terus biasa wae. Ya mau balik malih teng alfiyah. Alfiyah menyediakan itu semua. Terus cerita malih, dulu sahabat itu kan banyak yang orang-orang Arab, orang-orang pedalaman yang hanya tahu satu bahasa. Niku ketika Nabi ngendikan membaca Al-Quran maksudnya pun, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Sahabat mboten nate ngaji alfiyah, mboten nate mondok teng Maron, mboten nate. Napa malih untuk ijazah mboten nate. Itu sahabat itu bisik-bisik. Adalan amdalan. Itu tadi baca dal apa dal? Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Sahabat itu ingat betul. Itu dal, Nabi tadi jelas. Nabi itu kan fasih. Itu dal, fahal mim muddakir. Akhirnya sahabat diskusi. Loh itu maknanya ingat kok pakai dal. Yang maknanya ingat itu dal. Ya saya ulang lagi, Quran ini saya mudahkan untuk diingat. Apa kamu ingat? Makanya nggak usah dites, nanti kalau ternyata nggak ingat kan repot. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Adalan amdalan, semuanya jawab dal. Sahabat bingung kan, kalau dal yang maknanya ingat tuh dal, bukan apa? Dal. Semenjak itu terus para ahli nahwu ngerti zakaro bidzal. Adot wazan ifta'ala menjadi apa? Ittakaro, apa? Ittakaro. Terus kena iklal to tafti'alin rudda isramut baki fidana wasdat wadari dalan baki. Kemudian terus ngerti zakaro menjadi apa? Ittakaro dulu pakai ta ifta'ala. Kemudian kena kaidah harus diganti apa? Dal, berarti taknya ifta'ala diganti dal. Kemudian ada dal ketemu dal, dalnya yang diidhofkan ke dal, akhirnya menjadi apa? Iddakar. Dan itu Quran pakai itu. Ada yang bentuk isim fa'il kayak fahal mim muddakir, ada yang bentuknya fi'il madhi kayak di cerita Nabi Yusuf, waddakaro ba'da ummatin, apa? Waddakaro ba'da ummatin. Kayak apa? Jadi niki nak alumni sing tahun niki ora pinter kebangetan. Karena ning pokoknya keluarganya Gus Rafiq ini nyewa narasumber profesional, maksudnya dia bisa nyontokno Quran, nyontokno alfiyah. Kadang-kadang guru madrasah yo kacau belajar nahwu men zaidun kok imun, sehingga bareng muridnya mulai yo goblok tenan, maca tafsir Jalalain zaman ngaji mau zaidun kok imun, ra'aitu zaidan marartu bi zaidin. Ini kalau cerita wonten Gus Adib, kalau di Sarang katanya peristiwa ini di Lirboyo, kalau Lirboyo cerita katanya peristiwa ini di Sarang, butuhnya itu nggak bisa dibuktikan, butuhnya nggak bisa apa? Ada anak Jakarta, kata cerita di Sarang ini di Lirboyo, kata Lirboyo katanya di Sarang, nah yang bener yang mana? Kayaknya sama-sama nggak bener. Ada anak Betawi ngaji, ya saya beri contoh di Lirboyo saja, atau di Maron ya nggak apa-apa. Kan pondok-pondok itu kan santri diajari berakhlak karimah, ciri utama akhlak karimah paling gak pelengahan lah gitu. Ja'a Zaidun, Zaid datang. Ra'aitu Zaidan, saya melihat Zaid. Marartu bi Zaidin, saya lewat ketemu Zaid. Muridnya tuh pelengahan terus. Zaid itu siapa sih kok sepopuler itu? Sampai guru saya nyebut terus, pelengahan terus. Dilihat pintu nggak ada Zaid, dilihat Ja'a Zaidun ya tidak datang-datang. Gurunya marah. Oh ya kamu kok pelengahan, nggak sopan, diajarin pelengahan. Jawabnya murid, habis bapak bohong, katanya Zaid datang nggak datang-datang. Habis bapak bohong karena bilang Zaid datang nggak datang. Nah ini menurut saya pengajaran seperti itu memang nggak efektif, karena ketika diuji di Quran itu memang sering nggak ada. Maksud saya, kalau anda jadi guru yang baik, ketika ada jasmin wasib hil jasmi takhirun kufi, contohkan di Quran itu ada wa mayartadid berarti fakul idgham, ada mayartada berarti ojo kok contohnya bisa mudah bisa umdud, bisa firro bisa ifrir, bareng maca Jalalain gak ono kembarane kan bingung. Lho sampean bejo lho,
Mas sampean bejo loh, malam ini bejo. Tak contohna alfiah nganggo Quran. Itu tidak semua orang bisa. Butuh wong profesional, yang sakit itu profesional. Wah, kalau pesan guru-guru maron lah. Ya kadah rada-rada wajib tobat lah. Piye-piye iku nahwu dipelajari itu untuk Quran, bukan untuk ja'a zaitun ra'aitu napa? Zaidan marartu napa? Nanti terus ketika diaplikasikan di Quran ku piye ngamen contone Zaid ya. Di Quran ada kata Zaid mau sitok tok, falamma qada zaitun min hawa taron itu tok. Itu saja bukan Zaidun yang dorop tu Zaidan. Bisa murtad kalau kamu mukul Zaid itu, karena ini Zaid bin Harisah ini sahabat top ini. Niki buatan gojlok Gus Rafiq buatan. Niki ngamuk lah supaya kula niku kan sering diskusi tafsir pakar-pakar tafsir nasional. Termasuk kalian Pak Kures. Kula niku kadang merindukan sing kangkang ini sing hafal Quran, mbok hafal wisuda, mbok hafal tenan pokoke berhubung suudon haram mesti tak yakini hafal. Tak baleni ya, berhubung suudon haram kula yakin sama hafal Quran. Tapi hanya berdasar karena suudon itu haram. Kalau berdasar faktual ya tak tes nawani nak kiai ini ikhlas tak tes, tapi aku yakin kiai ini ra ikhlas. Karena mempermalukan orang di depan umum ya haram juga. Maka berbahagialah teman-teman yang khatam suudon yang haram, mempermalukan haram. Terus aman Kang, tenang mohon Kang. Saya itu punya teman alumninya Bapak, pas tahlil baca kulhu terus tak tanya, nggak boleh kamu baca kulhu. Kenapa? Kamu dulu setor sama Bapak itu hanya juz 8, sementara kulhu juz 30. Nggak boleh orang yang juz 8 sok-sokan baca juz 30. Akhirnya dia kalau tahlil nggak pernah baca kulhu. Karena itu juz 30. Saya ulang lagi ya. Andaikan orang-orang Indonesia kayak Pondok Lirboyo, pondok banyak lah termasuk pondok, ya pondok-pondok besar. Kalau saya nyontohkan tentu Pondok Sarang, Pondok Maron, mengaplikasikan alfiah diaplikasikan dengan Quran. Mumpun niku pun pinter banget. Kalau sampean bisa gitu neng Mesir ya tetap alim, apalagi di Ethiopia tadi di Rwanda tetap alim. Karena alfiah itu cukup ketika nganalisis tadi jasmin wasif bil jasmi takhirun kufi. Di Quran itu ada mayyar tadda, ada wa mayyar tadid, ada mayyusyakik fakil idgham, ada mayyusyaki. Tapi guru-gurunya kok menyontokno boleh umdud, boleh mudah, boleh ifrir, boleh firro. Saya dulu itu wis janggal iki. Karena gurunya rapal Quran. Apa ngapal piye wis mikir ekonomi bojone cerewet. Tapi kula pesen lah. Sudahlah generasi ini pun lah pokoknya mulai piye gak iso terangno. Nah, termasuk tadi ketika Anda ngaji akhruful ibdal itu kelihatan walam yakullahu kufuwan ahad. Meskipun diakhiri wawu ini bukan nakis wawi, bukan, ini takhfif yang maknanya seimbang, itu kafa ayak fa'u kuf'an bil hamzi. Maka sebagian qiraah rata-rata qurra sab'ah itu bacanya walam yakullahu kufuwan masih pakai hamzah karena ini maknanya mukafaah, kafaah. Yang baca kufuan diganti wawu, hamzah diganti wawu itu minoritas, termasuk qiraah kita Imam Asim. Imam Asim itu memang agak unik orangnya itu. Dia itu kalau di fi'il, lho kalau sing neliti sampean rasa protes. Gus Pak kok gak sopan? Kamu lebih gak sopan nyalakan saya ini. Imam Asim itu kalau di fi'il itu selalu masih sama, di isim fa'il masih sama. Allahu yastazi'u masih pakai hamzah. Tapi ketika huzuan beliau baca apa? Huzuan pakai wawu, ibdalul hamzati wawan. Tapi di isim fa'il kembali hamzah. Nabi ya ayuhan nabiyyu. Tapi di fi'il nabi pakai hamzah. Itu sirinya kenapa Imam Nafi' sebagai qori'un madaniyun bacanya apa? Ya ayuhan nabiyyu wan nabiin. Sama cek ning kira asap. Imam Nafi' bacanya apa? Ya ayuhan nabiyyu. He wong sing tukang nyeritakno hukume Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Imam Asim memang unik, berkahnya beliau baca nabi ibadi, maka kita ngerti kalau nabi itu orang yang menceritakan hukumnya Allah. Coba dari awal kalau Imam Asim baca nabi malah kamu bingung, dicari di munjid non ba'ya sampai mati hidup lagi gak ketemu. Karena itu bukan dari apa? Dari nakis ya'i, bukan, itu
proses tahfidz. Apa proses tahfidz? Terus kula suwun supaya menjadi kebanggaan kita, kula yakin hakun, yakin ainul yakin. Riyen nggih kula ngerti langsung kan. Sama ngerti toh Gus Koyum. Kula nak manggil Lek Koyum. Itu ya enggak pernah kemana-mana. Karena serius ngaji sama abahnya ya alim. Gus Zofur ketika putra Mbah Mun di Al Azhar itu tahun pertama sudah the best karena yang bawa ilmu dari Indonesia. Gus Najih dulu di Mekah ya termasuk santri terbaiknya Said Muhammad. Intinya orang-orang yang dulu di pondoknya alim itu ketika ning Mekah ning Mesir ya tetap alim. Syaratnya sudah jadi mutawif. Modelnya terus doroh duit, terus jadi mutawif, hoda-hada, ra jelas, repot terus. Ini buatan ngamuk nih, ini ngamuk banget maksudnya. Kan ya sakit maksudnya. Ulama Indonesia kan ya alim-alim tenan. Siapa sih yang nggak ngerti alimnya Syekh Nawawi Banten, Syekh Mahfud At-Turmusi, Mbak Ihsan Jampes dengan Sirajul Talibinnya, Syekh Zaini Bawean dengan kitab Falaknya. Kulo nu sakjane termasuk Mbah Sahal ngarang kitab Thariqatul Husul. Niki Gus Hadi pernah ngaji sama Mbah Sahal. Kulo niku cara ngarang kitab sakjane nggih saged. Wedi nek Gus Hadi nyaingi ra iso dadi kulo niku rada. Sakjane saya lah kompetisi. Api-apian ngarang. Engkok sing maca ora paham, padha wae. Karena di Indonesia niku cara kula memang kita harus bangga. Terakhir kalau beri contoh yang Syekh Nawawi. Syekh Nawawi itu pernah punya pemikiran yang mufasir seluruh dunia itu gak kepikiran. Beliau itu pernah mengingatkan kita begini, ini kemana nggak masuk akal. Syekh Nawawi kadang yang mau anehnya. Ini secara fikih jelas keliru, bukan keliru banget. Tapi secara ilmu yang di luar fikih itu benar. Angel kan, fikih salah tapi ilmu yang lain benar. Imam Nawawi itu pernah fatwa begini, orang minta mati syahid itu dosa. Kaget kan ulama Mesir, kaget ulama Mekah. Terus beliau cara menerangkan lucu. Man talaba syahadah itu ada dua. Kalau syahadah itu ibaratun an maktulil kafir, ini tidak sah. Bahkan dia bisa melakukan dosa besar. Karena maknanya syahadah apa? Ya Allah saya minta mati syahid. Berarti implementasinya apa? Ya Allah jadikan orang kafir bunuh saya sehingga saya mati syahid. Berarti dia ingin menjadi maktulal kafir, orang yang dibunuh orang kafir. Itu zillah, tidak ada kerennya sama sekali. Baru lama Mekah mantuk-mantuk, masuk akal juga. Ya saya ulang lagi, kok ketoknya ngowah-ngowah, ya saya ulang lagi. Yang dikatakan mati syahid itu dibunuh siapa coba? Dibunuh orang kafir kan? Berarti yang mati syahid berarti namanya apa? Maktulal kafir. Loh, orang kok minta supaya dibunuh orang kafir, itu kan gak keren. Satu, melumpuhkan pasukan kita karena kita berkurang karena ada yang terbunuh. Wes ngurus yang mata ini kafir. Atau syahadah itu pokoknya ingin toh nyawa, saking senengnya Allah nyawanya dikasihkan Allah. Kebetulan yang bunuh kafir. Nah yang kedua ini yang baik. Jadi syahadah kebetulan ini yang baik. Ya sama lagi, saking cinta kita pada Allah, nyawa kita serahkan. Kebetulan yang bunuh. Tapi jangan pernah berpikir syahadah adalah kamu dibunuh orang kafir. Makanya pernah ada orang kaya Jakarta, Gus doain saya bisa ngerawat orang yatim 100 sampai 1000. Saya jadikan orang kaya, doain jadi orang kaya, ngerawat anak yatim 1000. Saya bilang saya tidak akan mendoakan ila yaumil qiyamah. Itu kan baik Gus. Kalau doa kamu terkabul, Allah harus membunuh orang 1000 biar anaknya yatim. Mbok kalau ingin baik yang baik saja, tidak usah gitu. Terus dia mikir iya ya, kalau 1001 orang kaya rumah anak yatim 1000, kalau semua orang kaya doa gitu se-Indonesia yatim semua gitu. Ya kan untuk menjadikan yatim syaratnya bapaknya diapakan dulu. Sudah kalau mau baik saja, tidak punya cita-cita yang nggak jelas gitu. Mintanya 1000 lagi. Berapa orang harus dibunuh Allah supaya anaknya yatim itu. Setelah itu dia tobat malah jadi nggak ke rumah siapa-siapa. Jadi kan, tapi apapun itu secara ilmu nggak boleh. Kamu berdoa ya Allah, jadikan saya penanggung anak yatim 1000, nggak boleh. Pokoknya kalau kadung ada yatim ya di rumah gitu aja, nggak usah berdoa. Ya, nggak usah berdoa. Pokoknya ada yatim di rumah, nggak usah apa? Karena untuk mewujudkan yatim harus sabku qotli
Abi atau abihim terserah atau abaihim terserah. Ya makanya ini hebatnya Senawi, beliau zaman itu sudah punya terobosan jangan, sehingga saat itu tuh seorang Islam tuh gak kepikiran jadi maktulal kafir. Kalau perang ya ingin menang, perang kok ingin mati. Berkahnya itu terus pahlawan-pahlawan Indonesia, terus Pangeran Diponegoro, semua pahlawan itu ya jenenge perang ya kepengen menang. Ojo mentang-mentang kue nak syahid terus mlebu swarga awal terus kepengen jadi maktulal kafir. Itu dulu di Imam Nawawi itu top betul. Itu di surat An-Nisa ketika Imam Nawawi cerita asyuhada. Syuhada itu ada dua. Ada syuhada ibaratun an maktulil kafir. Nah ini fahadihi latas, ini syahada yang tidak sah untuk kamu minta. Karena itu ibaratun an qatlil kafir dan itu dhillah, itu kehinaan. Guys, kula suwun niki kenangan kula kersane guru-guru teng Maron, teng pundhok pundi mawon pokoke kula pesen lah. Khusus kaidah-kaidah nahwu contohnya Quran. Misalnya rapal ya goleki mushaf lah, sementing sehingga anak ini nanti gak gagap. Misalnya wawu kosam ya contohnya wadduha walaili lah. Lo bukti walaili ini jar karena atap wadduha yang majrur biwawil apa? Kosam. Wal fajri. Contohnya pewancet, jadi bareng ngaji tenan yo bingung. Mergo contohku gak ono ning jaa zaitun roh itu setan. Sudah gitu punya problem kalau punya santri Betawi kamu dianggap bohong karena jaannya agak zaitunnya agak jaa-jaa itu. Jaa zaitun sudah gitu ditambah roh itu zaitan. Saya melihat Zaid, ya bener santrinya bilang, "Mana Pak Zaidnya, Pak?" Ya kalau suwon karena Quran itu pun jenengan ngandel kula. Quran itu mudah. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Sehingga saking mudahnya Quran, saya tadi cerita Gus Adib, Gus Tasim, itu banyak sahabat yang masih kafir itu mendengar Quran langsung Islam karena betapa mudahnya itu difahami. Sayyidina Umar Islam karena dengar Toha ma anzalna alikal Qur'ana litashqa. Sa'id bin Jubair, Muhammad bin Sa'id bin Jubair itu masuk Islam karena Jubair bin Mut'im bin Adi. Kan ada tabi'in namanya Sa'id, tapi ini yang ceritanya yang Jubair bin Mut'im, an Muhammad bin Jubair bin Mut'im, namanya Jubair bin Mut'im. Itu dia masih kafir. Dia datang ke Medina itu sebagai negosiator supaya Nabi membebaskan Asra Badrin. Masih kafir. Nunggu Nabi sholat maghrib. Kebetulan Nabi baca wattur wa kitabim mastur fi raqim mansur sampai pada ayat am khuliqu min ghairi syai'in. Mbok ya kalau ngaku sebagai Tuhan itu dia wujud tanpa ada yang mewujudkan. Ternyata Fir'aun, Namrud, semua yang dipertuhan mereka wujud ada bapak mbahnya dan lahir di bumi. Am khalaqus samawati wal ard. Kalau merasa Tuhan mbok ikut menciptakan langit bumi, lahirnya di bumi kok merasa Tuhannya bumi, ini apa-apaan? Masa Tuhan sama yang diciptakan dulu yang diciptakan. Terus gitu. Terus katanya Jubair bin Mut'im tadi, kada qalbi ayatira. Kalau dalam riwayat Musnad Ahmad disebut kada qalbi ayyan sodia. Hatiku hancur. Karena Muhammad lam yaktub syai'an min akli. Akal saya habis oleh logika yang dibangun Muhammad. Langsung matur Nabi masuk napa? Islam. Jadi terus terakhir kalau cerita muqaddimah Ibnu Jarir At-Tabari. Tafsir terbaik ulama sepakat. Ini ku tafsirut Tabari. Sampai ngendikan Imam Nawawi lam yusannaf fil Islam misluh napa? Lam yusannaf fil Islam misluh. Enggak ada tafsir yang enggak ngiduk tafsir apa? Tabari, Ibnu Jarir At-Tabari. Beliau di awal ngendikan Quran itu mudah. Karena orang kafir dulu pun mendengar Quran itu paham sehingga masuk Islam. Wa aidon, alasan kedua, tidak masuk akal misalnya Allah ngendikan gini pada orang kafir, iktabir bima la fahmalaka. Hei orang kafir, pahamilah Quran yang kamu tidak akan paham. Sampai Allah mendamu orang kafir, mentaubai orang kafir kan apa? Ada potensi paham sehingga kalau nggak paham disalahkan. Kalau dari awal nggak potensi paham berarti nggak bisa disalah. Ya ini jarang kalau ngaji serius nih, gara-gara diteror kalian yang khataman Quran bi alfiyah. Kalau nak ngomong gak ilmiah kan kayak orang regani sing khataman. Nak ngomong ilmiah kita ya ora paham. Jadi ini memang angel. Jadi kiai menyenangel. Angel. Jadi kiai ku angel. Mulane sing bener atus kula terus ngawur ngoten mawon. Fadhole Allah jembar ngoten mawon wis pokoke. Terus mulane ibadah barang ya sak pase wae. Wong bus warga fadhole napa? Pangeran. Sampeyan ora usah bayangno salatem koyo Imam Ghazali, koyo Syekh Abdul Qadir Jilani, ora ngarah pun. Terus pokoke salat koyo umume wong ngoten mawon.
standar takrib, mabadik fikihan pun pokoknya sah ngoten. Wong kok swarga ya mergo fadhole napa? Pangeran. Karena nggih repot wae. Khataman Quran itu kitab paling suci paling top sak donya. Alfiyah ku nahwu kasta tertinggi. Terus kula kon ngomong apa? Akhirnya kan kula ngomong ilmu papan atas. Nggih resikone nggih wow, gak paham niku wow. Lah iso kae ngoten lah. Tapi kula husnudzon tadi. Wis Kang sampean tenang ae, suudzon ku haram pun tenang mawon. Jadi di hati saya orang kok apal tenan ta ora rai-rai ngene iki mboten ngarang. Saya ini pengagum hukum. Suudzon itu haram. Mempermalukan orang juga haram. Ngetes yang bikin malu juga haram. Meskipun husnudzon kadang ya goblok tenan. Wis ora apa-apa lah. Goblok kan gak mesti haram. Tapi kalau suudzon niku haram. Tapi kalau suwun pokoke geng sithik diyakini Alfiyah niku diyakini kersane wau ketika napa wonten kaidah sing pilihan jasmin wa syibhil jasmi takhirun. Dari mana korekmu? Korekmu lho. Tapi lama. Korekku warna lagi satu merah kok. Kita tahu kan. Ya ke ini. Tong lontong anu itu dulu. Nah, lontong. Kenyang. Sok-sok. Makanan gitu. Ayo macam tu. Tengok. Ya, bika kok boleh kalah lagi. Apa?
Ayo, orang tenang. Tenang. Ini pasal bedel. Ini rugi cakap. Sampai. Itu apa ini? Ini apa ini? Tuh. Dengan jangan kena kaget tuh. Gue mantap nih. Ini kantek gitu loh. Kenapa bisa dengan Entah nanti tegak muncul. yang dan turut dan turut dan Ada besok berisi. Itu tadi. ya Itu tadi. Yang itu sih deh. Kata berapa ini kayak kata aja. agak Harus dapat orang kata. Udah selesai.
Ngay dần với dần. Nè, kì. Nó rung thì tao mà. Chẳng là của tay rồi. Ngon có tầm biệt đó là gì nè. Tụi nó là cakarat. Đấy. Iya. Yêu tốt tiền của mình. Đây. Cái gì? Anh đã cần yêu. Hai bên cứ chơi. Cuma tampil dulu, supaya kalian cek ini. Belum. Dengar juga jambul itu. Iya. Chúng ta thực vui chỗ của thực tangan, thực tangan. Ya, ya. Sarungnya aja. Iya. Đây. Trên. Sih, tidak kuat sih. Ini. Sorry toh. Mana kau? Kuat. Bagus. Titik. Em ambil bukan yang Parat. Jangan masalah. Ambil ini, ambil mukul ini mah. Larut dulu kan aja. Kalau cek.
Jadi mau korekmu, korekmu loh, tapi lama. Korekku murmur lagi, satu miran kok. Kita tahu kan. Ya di tong apa itu dulu. Mau dilontong. Kerinyo. Pakai ini. Nah, iya macam tu. Tengok. Gak kaya kok boleh kalah juga. Apa? Ayo. Ayo kalau tak nak. Hei. Masuk pakai.
Ini dia begini. Pasal bedel. Dengan yang lebih cakap. Untuk sambal. Ini juga banyak sih. Ini berapa? Dulu. Itu. Tetap dong. Bahkan dengan jangan kena ada tuh. Gue mantap dulu. Ini kan tak itu loh. Kenapa bisa dengan Entah ini tegak muncul. Yang dan turut dan tunduk panjangnya. Ada besok berisi. Itu dari. Ya. Itu. Yang pedas sih deh. Kata berapa ini kayak kata aja. atau ada Harus tempat orang kata. Udah selesai. Tunggu. Ini ada dulu kan? Nah, oke. Itu rum di tahu kan? tengah belum tahu. Nunggu sambil itu orang di sana. Cuma ya.
sekarat. Hei, Mungkin dia. Iya kok, jangan kok mau. Semua hadirin tahmil putra tak terkecuali puji syukur kepada Rasulullah SAW. Buah fadilah kita saya kasih diberinya nikmat sehat walafiat sehingga sakit melalui acara pada pagi hari ini, yaitu rutinan setiap menjelang lebaran atau akhir Ramadan. Allah Ta'ala diingat dan kita laksanakan di sini di makam Islam agar betul agar sehat tanpa apapun. Salam tetap terlintas karena penyesuaian kita yang Muhammad. Salam. Kasutinya menyampaikan beberapa himbauan tentang kita para sudah disampaikan Mas Yayu sebagai salah prinsip kami pemerintah desa dan ulama kalau bisa megahlah harus dipersulit atas urusan-urusan atas urusan pajak dan lain-lain jelas tidak mungkin ada biaya potong kalau kita hiduplah di desa itu untuk berkembangnya besar. Ibaratnya hanya untuk urusan seperti itu tidak mungkin kami biaya urusan praktek setiap tahun saja jika keluar untuk kita subsidi gratis berapa persen selama kurang dapat 12 tahun apalagi yang besar masa atau kita bisa sampaikan lebih yang kedua kami sampaikan langsung semacam market tidak satu melaksanakan seluruh kegiatan-kegiatan keagamaan khususnya di bulan suci Ramadan masalah masjid rutinan tetap berjalan sesuai dengan apa yang kita rencanakan, khususnya juga tahmil putra pada pagi hari ini dilaksanakan di makam Islam. Selain itu setiap Jumat Pahing kami kita umumkan pada waktu di luar kota yang kebetulan merasa pagi hari ini kami umumkan bahwa kegiatannya imam menjelang Ramadan maupun di akhir Ramadan pada itu, tetapi kita rutin menyampaikan seperti ini setiap Jumat Pahing pesertanya hampir sama terus pasti. Jadi saya kita sampaikan terima kasih dan maka Allah tetap melaksanakan perintah yang kita perintahkan. Saya tidak sungguh
kunci untuk melaksanakan kegiatan eksekusi. Yang ketiga, rasa duka sebenarnya serta selamat datang kepada para pemudik keluarga dari para yang raya-raya langsung menuntut mudik untuk menyambut lebaran tahun Allah dengan supaya mudik ibadah selamat ketemu keluarga untuk mudik dengan kasih dalam perjalanan mudik hati-hati dibarengi selamat sehingga tetap berkumpul dengan keluarga tercinta. Yang ketiga, kami sampaikan untuk warga kami yang tenang dalam menunggu himbauan atau pengumuman terkait hari raya Idul Fitri. Warga kita betul, warga keluarga, warga ingkang saya, warga ingkang bisa diandalkan, sehingga apa yang menjadi keputusan pemerintah, apa yang menjadi keputusan ulama, insya Allah ulama kita sedang pada mengikuti apa yang dianjurkan pemerintah, khususnya untuk hari raya Idul Fitri. Dengan sebagai bangsa kita untuk bingung semua. Ini susuk tersebut. Itu takbiran turun di punggung awal dari pemerintah kami, dari ulama pasti akan menggunakan usulan-usulan speaker. Jika ada takbir berarti ingin takbir berarti pengumuman saking pemerintah pusat, sehingga kami berusaha dari pengumuman pemerintah pusat dan forum bulan, menolak baik-baik, menolak baik taat terhadap ulama dan pemerintah. Yang terakhir, semoga ada pulang dengan supaya dengan sehat dan sehat. Apunten pada Ramadan kali ini sakit semuanya mengikuti kegiatan. Utama itu biasanya kelas selama kegiatan itu. Terus saya pun dengan saya pasti aktif tarik keliling. Setiap musola bisa betul-betul bakar yang berkonsep tersebut. Namun buat masuk dalam masa pemulihan betul diparingi nikmat sakit. Nikmat sakit menjadi pemulihan sehingga lebih sakit dari hati atau sedikit parleng kalau feeling seperti tahu seperti kalau bahkan kemudian pulang dan sekolah dengan sehat walafiat ketemu malih Ramadan tahun berikutnya. Utawi bila kesempatan datang menantikan sebelum turun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan pandangan doa untuk kawasan Yasin makin kita salah sangat tampil kalau semua kebaikan itu akan dari kata berkenasan
نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ثم نجزي مشايخنا ومشايخهم ومعلمنا ومعلمهم أينما كانوا لا خصوصا لحضرة الشعب والرحمة إنهم من حاجين شهدهم شهدنا وشهدنا بكتابه وشهدنا من بكتابه وشهدنا وشهدنا وصالحهم وبروحهم ويصلح حضرة الشعب ويعمد بالشهد وتعطي الشهد عدم صالح حاجين وشهد عبد الخاطر المكان وشهد ويمسي بالسير وشهد أحمد ويرتوى ويصلح حضرة الشهد أحمد سلامة الحاجين وخصوصا لحضرة شيخنا ورب رب الشهد وقال كثير وشيخنا ورب رب الشهد محمد توفيق من الشكوى وشيخنا ورب رب الشهد من السلام وسلام وتراهيم وخصوصا لحضرة من شفق هذه الدار ومن أطلها أن الله ينزل ذلك الجنة وينفعنا به وسرائهم عن نارهم درجات في الدنيا والآخرة شاهدنا لنا وله الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ثم لجميع القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها وصنع آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ونحتسب في سمعنا روحي menggulatan dengan menyatakan sebuah akibat dan contoh sahaja. غفر الله ذنوبهم وستر عيوبهم ويعرض درجات في الجنة شاهدا لنا وله الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم وهدي العزيز الرحيم لتنذر قوما أنذر عمدا فغافلون أبلغ قوما أحدهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا وجعلنا أبغاما فهم مطلقون وجعلنا بين أيديهم سدا فاغفر سدا فاغفرنا ثم يبصرون وسواء عليهم أعناقهم أم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتقى وخشى الرحمن بالغيب فبشره مغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين يضرب لهم مثل الرحمن القرية إذ جاءهم المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززناه قوما فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم مرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا لدينا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم وإن كنتم بل أنتم قوم مسرفون فجاء أخذتم قليلا لهم الساعة قال كانت تدعو المرسلين
Wa
منها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون لو اتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينتصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يزول قولهم إلا على الله سيئا أولم يروا الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم. لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم
أو تخفوا يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا 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 أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين رحمة الله وبركاته علينا الذي إنه حميد مجيد إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل أفضل صلاة على أسد مخلوقك نور